Siap ya, terima kasih. Oke, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak? Ya, perkenalkan, nama saya Rizwan Novianto dari PMI Kabupaten Pekalongan. Ya, untuk keterangan kegiatan saat ini bisa dijelaskan, Pak? Untuk saat ini adalah fokusnya kita adalah ke posko untuk pendistribusian baik logistik, perlengkapan, konsumsi maupun lain sebagainya. Ya, untuk keterangan musibahnya bisa disampaikan, Pak? Untuk keterangan musibah ini adalah banjir pada kejadiannya pada Senin ya, tanggal 20 Januari 2025, tepatnya pukul 19.00 WIB. Untuk lokasi kejadian yang di sini adalah posko sini, saya menangani untuk Desa Kranji, RT 123 RW 2. Ya, untuk laporan keterangan korban, total korban yang mengalami dampak dari banjir bandang itu sendiri ada berapa orang, Pak? Untuk asesmen sementara, untuk korban yang terdampak itu sekitar 800 orang. Ya, untuk korban meninggal untuk di posko ini alhamdulillah tidak ada. Untuk korban luka-luka itu ada yang terdata untuk asesmen sementara sekitar 25 orang. Kemudian untuk luka ringan itu 20 orang dan lainnya adalah luka-luka ringan. Setelah kejadian berselang 24 jam, adakah warga yang menderita sakit atau penyakit akibat dari bencana tersebut? Ya, untuk proses lebih lanjutnya, untuk semalam sampai ini terdapat warga karena efek dingin, efek cuaca maupun efek kotor itu terdapat warga yang rasa sakit, gatal-gatal maupun demam menggigil. Ya, untuk jumlah pengungsi sendiri, Pak, yang belum bisa menghuni tempat tinggalnya ada berapa orang, Pak? Untuk sementara yang mengungsi di sini yang tertampung sekitar 30 orang. Namun kami himbau untuk segera mengungsi ataupun mengondisikan tempatnya karena masih banyak warga yang mengondisikan rumahnya, tidak ingin tinggal mengungsi karena banyak barang maupun yang perlu mereka amankan. Ya, bisa diceritakan sedikit situasi kondisi setelah kejadian bencana tersebut saat ini seperti apa setelah selang 24 jam? Untuk situasi sekarang setelah 24 jam itu kondisinya untuk cuaca sekarang tepatnya pukul 20.00 waktu setempat ini masih gerimis ya, tapi masih banyak lumpur yang menggenang yang menimbun beberapa rumah sampai rumah-rumah warga karena masih banyak barang-barang warga yang masih di dalam rumah belum bisa terevakuasi dengan baik. Dan dari kami menghimbau untuk tetap siaga, untuk siaga 1 untuk berhati-hati karena masih berkemungkinan ada banjir dan dampak susulan dari bencana-bencana lain. Terima kasih. Ya, untuk kondisi akses jalan di perkampungan sini seperti apa, Pak? Bisa diceritakan? Untuk kondisi akses di dalam perkampungannya cukup sulit, karena hampir seluruh jalannya tertimbun dengan lumpur. Ya, setebal apa untuk lumpur yang ada di jalanan kurang lebih? Rata-rata ketebalannya itu sekitar 5 cm, untuk yang terdalam itu sampai 20 cm. Baik. Kemudian apabila dari relawan ataupun donatur ingin memberikan bantuan, kira-kira apa saja yang semestinya diberikan ke posko ini, Pak? Ya. Untuk memenuhi kebutuhan warga, kami sangat minta tolong untuk permintaan kebutuhan mendesak. Itu berupa alat mandi, perlengkapan kebersihan, obat-obatan yang paling penting, kemudian konsumsi, alas tidur, dan selimut. Itu yang paling urgent untuk dibutuhkan segera. Ya, untuk unsur-unsur terkait yang sudah ikut membantu meringankan beban korban terdampak itu bisa disebutkan, Pak? Untuk unsur yang terlibat sementara ini yaitu pertama dari PMI Kabupaten Pekalongan, dari TNI, dari Polri, dari Pramuka, dari Puskesmas, dari Ubaloka, dari PMR SMK 1 Kurungni, dari para mahasiswa UMPP, dari warga sekitar, dan lain sebagainya. Baik, untuk koordinasi lintas wilayah, Pak, untuk saat ini Kabupaten Pekalongan ditimpa musibah lebih dari 1-2 kecamatan. Untuk informasi lintas wilayah seperti apa, Pak, bisa disampaikan? Untuk informasi lintas wilayah kita sementara memakan grup WhatsApp ya, karena memang kayak di Kabupaten Pekalongan sendiri banyak titik-titik lokasi yang banyak terdampak, khususnya di Petung Priyono, di Kranji, di Paesan, di Galang Pengampon, di Wonokerto. Semua hampir jalur
sungai itu terdampak. Jadi kita emang cukup kerepotan mendirikan posko-posko darurat seperti ini. Ya, untuk personel yang berjaga dari relawan yang tersertifikasi atau relawan yang memiliki kompetensi di posko sini ada berapa orang, Pak? Untuk posko sini yang standby ya, untuk standby untuk malam ini ada sekitar 12 orang. Ya, harapan ke depan untuk masyarakat luas dan para korban terdampak seperti apa, Pak? Untuk harapannya untuk warga terdampak, karena untuk di daerah sini ya Kranji sendiri itu bukan yang pertama kali, namun ini termasuknya yang pertama kali yang paling parah yang saya ketahui. Ini berlangsung mungkin pernah terdampak sekitar tahun 2022, kemudian pernah juga tahun 2011. Tapi ini sepertinya paling besar dampaknya. Untuk himbauannya, untuk semua kondisi curah hujan maupun apa, tetap kita standby mengamankan baik diri sendiri, barang-barang bening maupun saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, menginformasikan ke warga sekitar biar dampaknya, informasinya biar terregulasi dengan baik. Ya, bisa dibilang relawan saat ini kekurangan tenaga. Bagaimana dengan masyarakat yang ingin membantu, Pak? Ya, karena dampak bencana ini cukup luas, titik-titiknya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan. Kami cukup kesulitan, cukup butuh bantuan para relawan yang terlatih. Tapi namun alhamdulillah untuk warga sekitar cukup membantu, cukup saling bergotong royong, saling kerjasama untuk apa ya, untuk membersihkan, untuk mengamankan, untuk saling mengisi satu sama lain. Ya, untuk besok sendiri, apakah masih ada agenda pembersihan atau gotong royong membersihkan jalan dan rumah-rumah, Pak? Ya, untuk besok sendiri yang jelas kami dari posko mendistribusikan konsumsi, kemudian kami juga memplotkan untuk plot-plot kebersihan di mana rumah warga ataupun lingkungan sekitar yang butuh bantuan. Dan kami juga himbau untuk kami mohon untuk semua relawan baik yang terlatih maupun yang punya kesadaran, yang punya keinginan untuk membantu, silakan datang ke kami, silakan membantu kami, dan kami sangat terima kasih jika kalian ingin membantu kami. Ya, apakah untuk memberikan bantuan itu harus selalu terkoordinasi dan terpusat, Pak? Bagaimana tanggapannya bila besok mungkin akan banyak berdatangan relawan yang akan membantu, Pak? Seperti apa, Pak? Ya, untuk semua pendistribusian, untuk semua bantuan, baik logistik, perlengkapan, konsumsi, pendanaan, apapun jenis bantuannya, mohon untuk semuanya komunikasikan, datang ke posko. Karena di posko itu kami sudah mengasesmen kebutuhan warga, jumlah warga, jenis kebutuhan baik keadaan maupun lain sebagainya, jenis kelamin, kondisinya, kemudian kebutuhan para warga yang mereka inginkan, yang mereka cukupi. Kalau nanti ke warga sendiri, nanti tidak terbagikan dengan rata. Nanti di posko nanti terdata berapa-berapanya biar tidak saling berebut. Oke, seperti itu aja, Kak. Mungkin akan ada tambahan lagi atau cukup? Cukup, sementara cukup. Informasi lebih lanjutnya bisa datang langsung ke posko. Oke, baik, bisa disebutkan saat ini waktu dan tanggal seperti apa, Pak? Jam berapa, kawan? Untuk sekarang di posko Kranji itu pada pukul 20:10 tepat. Untuk kondisi cuacanya masih gerimis mendung ya. Jadi harap untuk tetap siaga untuk warga sekitar maupun beberapa warga yang ingin berkunjung ke sini memberikan bantuan maupun logistik lainnya. Baik, terima kasih. Saya Handono Warih dari lokasi kejadian pasca bencana Kranji, Kabupaten Pekalongan tanggal 21 Januari 2025 mengabarkan. Sekian.